Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samira Kristi Ananta dari jurusan akuntansi dengan NIM 2404378. Saya Suci Setiawati dengan NIM 2404382 dari jurusan akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang ada dalam mata kuliah pengantar psikolog yang diampu oleh Bapak Rizal Kurniawan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber. Di sini boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya Kak? Sebelumnya kenalin, nama aku Elsa Rahayu dari Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2024. 2024 ya Kak, sama berarti. Di sini aku mau sedikit bertanya pertanyaan ringan aja. Pertama itu dimulai dari kenapa sih Kakak mau kuliah di UNP dan kenapa milih UNP? Oke, awalnya mungkin UNP itu terkenal ya di bidang pendidikannya. Terus juga aku dari Payaman, jadi aku milihnya dekat gitu di Padang. Dan naik yang kesini pun naik kereta api dekat 2 jam. Nanti udah 1,5 tahun kan Kakak di UNP Kak? Iya. Pengalaman apa aja sih yang udah Kakak lakuin selama di UNP ini? Kalau pengalaman sih sejauh ini ya naik kelas ya kadang kadang capek, kadang sibuk. Terus juga awal kuliah juga lumayan kaget sih. Berarti Kakak ini masuk ke tipe mahasiswa yang kuliah pulang atau yang aktif organisasi atau ada part-time, kerja part-time? Kalau aku tipe yang kuliah pulang sih. Kenapa ya? Kalau mau ikut organisasi juga mikirin kadang kelas kuliah itu capek sih, kena organisasi juga. Berarti selain kuliah, kegiatan apa aja yang Kakak lakuin atau emang cuma kuliah dan mengejar akademik ini? Jujur mengejar akademik sih, fokusnya kuliah dulu. Jadi kadang kalau misalnya pulang itu istirahat atau enggak mungkin jujur ya kayak nonton atau kadang ngerjain tugas terus scrolling. Santriwati Kak. Iya. Walaupun nih Kakak kan nggak join organisasi apapun, Iya. apakah Kakak tetap merasa Kakak ini bagian dari sivitas akademika UNP? Pasti sih, soalnya kan ikut perkuliahannya, terus juga ketemu teman-teman, semoga saya juga ikut Nah, sekarang Kak, selama Kakak kuliah, tantangan apa yang paling besar yang Kakak rasain? tantangannya itu sih males ya. Kadang kan kita dikasih tugas nih sama dosen, deadline-nya seminggu. Terus kita kayak ngajarnya itu kayak mepet gitu, harusnya, besok aja lah. Jadinya ngajarnya itu kayak mepet deadline H-1 misalnya. Itu sih tantangannya. Kalau kayak di kelas Kakak ada merasa perbedaan atau ketinggalan nggak sama teman-teman yang lain yang mungkin aktif organisasi gitu? Awalnya ya sih kayak mereka ikut organisasi itu kayak hebat kan mereka bisa aktif di organisasi. Makanya pengen tapi apa ya kayak juga sih. Gimana cara Kakak biar tetap produktif walaupun Kakak nggak ikut kegiatan kampus? Sekarang bisa ya itu kayak masuk kuliah dengan dosen kerja tugas terus pulang gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, ada nggak momen yang paling berkesan buat Kakak selama Kakak kuliah? Momen yang paling berkesan itu pas awal-awal presentasi sih. Kan kita kan kalau di SA itu kan jarang gitu ya. Gak kayak presentasi depan kelas. Jadi kalau pas awal kuliah itu kayak kaget gitu. Jadi seterusnya itu kayak udah biasa gitu. Kakak kan tadi dari jurusan sosiologi ya. Iya. Ada nggak Kakak tuh kayak cemas atau khawatir gitu dengan persaingan pekerjaan di masa depan gitu? Ada nggak sih Kakak kayak was-wasnya gitu? Kalau untuk awasan sih ada ya. Karena kita kan ada yang ikut organisasi kan enggak. Jadi kalau menurut aku sih enggak perlu ikut organisasi. Cuma kita tuh dari pengalaman aja sih. Banyak-banyak kayak pengalaman.
Justru pengalaman yang kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi jadi pengalaman kita. Setelah lulus nih, kakak punya rencana apa? Atau kakak mau lanjut S2 kah? Atau mau kerja? Atau mau berselam? Pengennya sih kerja ya, selesai. Tapi kalau misalnya ada rezeki pengen ambil S2. Amin. Hmm. Kalau misalkan kakak punya skill apa sih yang mau kakak kembangkan untuk menunjang keinginan kakak setelah kuliah? Pengen yang dikembangin kayak skill public speakingnya sih sebenarnya. Terus akhir-akhir ini kayak tertarik sama mempelajari bahasa-bahasa dari negara lain dari prosesnya. Menurut kakak nih, selain organisasi dan kerja, apa yang bisa buat mahasiswa itu berkembang? Kalau menurut aku sih dari keseharian kita ya, jadi kayak cara kita ngadepin masalah, terus cara kita mikir tuh juga ngaruh sih. Dari perjalanan hidup kakak nih, apa sih hal yang paling ada hal yang bisa kakak pelajari selama 1,5 tahun di SMP? Mungkin nggak semua itu harus kita kerja sekaligus. Mungkin kita pelakuan kita nggak apa-apa sih, nggak semuanya harus kita kerja. Sekarang kan banyak kak mahasiswa kupu-kupu gitu. Ada nggak pesan kakak buat mereka gitu? Kalau untuk pesan sih santai aja, nggak salah kita harus ikut organisasi. Ya penting tetap jalan, terus tetap berkembang walaupun pelan-pelan. Oke, makasih kak. Ya, Kasih satu kata kak untuk menggambarkan kehidupan kuliah kamu sudah. Satu kata aja. proses. Oke. Makasih kak. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 1. Jelaskan jenis komunikasi apa yang terjadi antara Anda dengan orang yang diwawancarai. Jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi antar pribadi dalam bentuk wawancara terstruktur. Di sini terjadi pertukaran pesan secara dua arah antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan khusus, yaitu menggali pengalaman hidup mahasiswa yang fokus pada akademik. Kedua, apakah mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik selama proses wawancara? Kenapa? Dan jelaskan. Pewawancara sudah menerapkan etika berkomunikasi dengan sangat baik. Pewawancara menghargai privasi narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang personal, namun tetap dalam lingkup akademik dan pengembangan diri. Pewawancara juga berusaha membangun suasana nyaman, terlihat dari jawaban narasumber yang jujur dan mengalir, menunjukkan pewawancara berhasil menciptakan ruang aman tanpa menghakimi pilihan hidup narasumber. Ketiga, hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi antara Anda dan orang yang diwawancarai secara umum. Hambatan yang mungkin muncul adalah hambatan psikologis. Narasumber sempat merasa insecure dan ragu saat membandingkan dirinya dengan mahasiswa aktif organisasi. Hal ini bisa membuat narasumber cenderung menutup diri jika pewawancara tidak menunjukkan empati. 4. Apa usaha yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses wawancara untuk bisa mengatasi hambatan komunikasi yang ditemui? Usaha pewawancara dalam mengatasi hal ini adalah pewawancara menggunakan teknik pertanyaan terbuka dan eksplorasi perasaan dengan menanyakan hal-hal seperti pernah merasa ketinggalan atau pernah merasa insecure. Pewawancara sebenarnya sedang memvalidasi perasaan narasumber sehingga hambatan psikologis tersebut mencair dan narasumber menjadi lebih terbuka. 5. Hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk proses komunikasi antara Anda dan orang yang diwawancarai secara umum agar komunikasi menjadi lebih efektif? Untuk meningkatkan efektivitas, pewawancara bisa menambahkan umpan balik reflektif di tengah percakapan. Misalnya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, pewawancara bisa berkata, "Oh, jadi kamu lebih memilih kualitas di akademik ya daripada kuantitas kegiatan?"
Ini memastikan persepsi kedua pihak benar-benar selaras. 6. Simpulkan apakah berdasarkan proses komunikasi yang telah dilakukan, apakah komunikasi yang terjadi sudah efektif? Jelaskan alasannya. Komunikasi yang terjadi ini sudah efektif. Alasannya, tujuan wawancara untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kehidupan mahasiswa kupu-kupu berhasil tercapai dengan informasi yang detail, jujur, dan tidak ada miskomunikasi yang terlihat, dan dari sinkronisasi pertanyaan serta jawaban. Selanjutnya, terkait keterampilan mendengarkan aktif. Pertama, keterampilan mendengarkan aktif apa yang muncul selama wawancara? Keterampilan mendengarkan aktif yang muncul ada dua. Pertama, encouraging atau mendorong, yaitu pewawancara memberikan ruang bagi narasumber untuk bercerita panjang lebar melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam. Kedua, empathic listening atau pewawancara mampu menyentuh sisi emosional sehingga narasumber merasa didengarkan secara tulus. Pertanyaan kedua, hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa yang muncul selama proses wawancara adalah asumsi atau stereotip. Ada risiko pewawancara menganggap mahasiswa yang tidak berorganisasi itu kurang produktif. Namun dalam percakapan ini, pewawancara tampak berhasil menahan diri untuk tidak membiarkan asumsi tersebut mengganggu proses penggalian informasi. Yang ketiga, hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk wawancara dan proses mendengarkan aktif berdasarkan pengalaman sebelumnya. Perbaikan mendengarkan aktif ke depannya adalah pengacara bisa mencoba teknik paraphrasing atau parafrase secara eksplisit. Jadi setelah narasumber menjawab panjang, pewawancara bisa meringkas kembali untuk menunjukkan bahwa setiap poin pembicaraan diserap dengan sempurna. Yang terakhir, simpulkan apakah berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, mahasiswa sudah berhasil melakukan pewawancara mendengarkan aktif dan apa alasannya. Kesimpulannya adalah mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif. Hal ini terbukti dari urutan pertanyaan yang sangat koheren dan berkesinambungan. Pertanyaan tambahan di bagian akhir menunjukkan bahwa pewawancara juga benar-benar menyimak kegelisahan tersirat dari jawaban-jawaban narasumber sebelumnya, lalu memberanikan diri untuk mengeksplorasi sisi emosional tersebut secara lebih mendalam. Sekian dari saya, terima kasih.